Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harisami Cidarmiswara, NIM A11 2018 11382, kelompok A11 4616. Tugas presentasi deskriptografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalannya program Java tentang data encryption standard. Pertama-tama, saya akan mendeskripsikan program ini. Program ini terdiri dari beberapa kelas, yaitu des.java, encrypt.java, decrypt.java, dan subkey.java. Kelas utama dalam program ini adalah des.java, dan kelas yang lain adalah kelas tambahan yang fungsinya sesuai namanya. Encrypt.java untuk mengenkripsi, decrypt.java untuk mendekripsi, dan subkey.java untuk menampung tabel yang dibutuhkan dalam bentuk array. Untuk urutan penggunaan program, yang pertama, jalankan program dalam kelas des.java. Yang kedua, masukkan input berupa string, angka, dan huruf. Yang ketiga, masukkan key berupa string, angka, dan huruf harus sebanyak 8 karakter. Yang keempat, hasil akan menampilkan hasil enkripsi dan dekripsi secara langsung. Selain itu, ditampilkan di tiap hasil proses-proses yang terjadi. Pertama-tama, kita menuju ke des.java, lalu mencoba run programnya. Nah, di sini silahkan masukkan pesan yang ingin di-encrypt. Saya menggunakan plain text, Haris. Lalu silakan masukkan key yang diinginkan. Di sini kita harus memasukkan key yang memiliki 8 karakter. Kita coba untuk mengisinya dengan kurang dari 8 karakter, seperti Udinus. Maka akan keluar output key harus terdiri dari 8 karakter. Jadi saya memasukkan key A11 kombinasi dari kode fakultas dan NIM saya. 1382. Ini langsung terjadi proses encrypt dan decrypt secara langsung. Di sini didapatkan hasil dari PC1, yaitu berupa bentuk binary. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program yang ada di des.java. Itu ada call des sama dengan new des. Ini fungsinya untuk membuat instance dari kelas des agar dapat dipanggil. Yang kedua ada encrypt, call encrypt sama dengan new call encrypt, yang fungsinya membuat instance dari kelas encrypt agar dapat dipanggil. Yang ketiga ada call des.input. Ini untuk memanggil input pada kelas des. Lalu call encrypt subkey find call des.key. Ini berfungsi untuk memanggil subkey find pada kelas subkey dengan mengirim variabel key untuk diproses agar dapat mendapatkan subkey. Sampai di sini kita akan masuk ke subkey.java. Di subkey.java terdapat deklarasi integer index IP atau index permutation. Ada deklarasi bit select S1 sampai S8, permutation, index permutation inverse PC1, untuk left shift PC2. Di sini terdapat fungsi subkey. Pertama-tama untuk mencari subkey, kita konversi dahulu string key ke binary menggunakan metode text to binary parameter key. Lalu tampung pada suatu variabel. Lalu kita lakukan PC1 untuk mendapatkan 56 bit dengan perorangan ini. Lalu membaginya menjadi C0 dan D0. C0 dan D0-nya seperti ini. Ini menampilkan hasil dari PC1, C0 dan D0. Hasilnya seperti di output tadi. Lalu di sini ada perulangan untuk mencari C dan D selanjutnya dengan menggunakan left shift. Di sini ada untuk menampilkan subkey yang didapat. Outputnya subkey yang didapat seperti ini. Setelah didapat C dan D1 hingga 16, lalu gabungkan dengan perulangan ini menjadi C1 D1 sampai C16 D16, di mana C1 D1 adalah subkey 1. Untuk outputnya ini hasil dari left shift.
C1D1 hingga C16D16. Lalu lanjut ada string text to binary. Metode ini berfungsi untuk mengubah teks ke binary dengan cara merubah string input menjadi char array. Lalu kita cari nilai integer per karakter, lalu ubah nilai integer tersebut menjadi nilai binary bentuk string. Jika panjang string dari binary yang didapatkan kurang dari 8, maka tambahkan 0. Di sini subk.java sudah selesai. Lalu kembali ke dash.java. Lanjut ke call encrypt.encryptMessage, call dash.message, call dash.key. Dari sini fungsinya untuk memanggil encrypt message pada kelas encrypt dengan mengirim variabel key dan message untuk diproses agar dapat mendapatkan encrypt dan decrypt pesan. Pesan akan langsung di decrypt karena jika hasil di copy, maka Java tidak mengenali input yang dimasukkan. Lalu di dash.java dapat void input. Kode ini digunakan untuk menampilkan output yang digunakan user untuk menginputkan plaintext dan key. Nah, outputnya seperti ini. Seperti ini. Untuk pengguna memasukkan input plaintext dan key. Selanjutnya kita akan masuk ke encrypt.java. Lalu pada baris ini berfungsi untuk memeriksa apakah input merupakan kelipatan dari 8. Jika tidak, maka akan ditambahkan spasi hingga jumlahnya menjadi kelipatan 8. Karena dash akan memproses data sebesar 64 bit per blok, di mana 64 bit sama dengan 8 karakter. Lalu ini berguna untuk memeriksa apakah input key sudah sepanjang 8 karakter atau belum. Lalu kita menuju ke enkripsi.java atau encrypt.java. Di sini fungsi yang dipanggil di dash.java void encrypt message berfungsi untuk memasukkan plaintext dan key ke metode. Lalu binary value message sama dengan text to binary untuk mengubah plain text ke binary. Message group sama dengan grouping text. Binary value message digunakan untuk membagi biner menjadi beberapa grup dengan 64 bit per grup. Lalu perulangan ini digunakan untuk melakukan encrypt pada 64 bit sebanyak grup. Ini menampilkan print urutan. Selanjutnya time through message sama dengan message group. Ini untuk menyimpan 64 bit string menjadi array. Di bawahnya ada method index permutation. Ini berfungsi untuk melakukan index permutation pada 64 bit dan mendapatkan L0 dan R0-nya. Untuk L0 dan R0-nya seperti ini. Hasil dari round 1 L1 R1 sampai hasil round 16 L16 dan R16. Lalu ke bawah ada perulangan untuk melakukan 16 kali step untuk mendapatkan L16 dan R16 seperti output tadi. Di bit selection digunakan untuk mendapatkan LI plus 1 dan hasil bit selection dari RI. Di bawahnya lagi ada XOR sub key to char array. Ini untuk mengexorkan LI plus 1 dan bit selection dari RI. Sini ada metode grouping untuk grouping 6 bit per group. Total group adalah 8. Ada metode sbox digunakan untuk melakukan sbox pada tiap grup untuk mendapatkan S1 sampai dengan S8 dan menyatukannya. Lalu kemudian hasilnya dipermutasi masuk ke dalam metode permutation. Di bawahnya ada XOR LI permutation RI plus 1 digunakan untuk melakukan XOR L dengan hasil permutation. Ini untuk melakukan print urutan. Lalu di bawahnya untuk mengeprint LI plus 1, di bawahnya untuk mengeprint RI plus 1.
Lalu ada method inverse index permutation. Ini untuk menampilkan plain text yang telah dienkripsi. Pesan yang telah dienkripsi pada blok terdapat di output seperti ini. Ini juga pesan yang telah dienkripsi. Di output terdapat seperti ini. Hasil pesan yang telah dienkripsi. Setelah itu, saya akan menjelaskan fungsi setiap metode yang terdapat pada encrypt.java. Yang pertama ada void index permutation. Ini berfungsi untuk melakukan index permutation binary message dengan tabel index permutation. Lalu yang kedua ada void bit selection integer i. Ini berfungsi untuk menentukan li dan e bit selection, di mana li plus i sama dengan ri, dan menampung e bit selection ri ke variabel binary bit select. Nah, yang ketiga ada void XOR char a, char b, dan void XOR ini. Fungsi ini digunakan untuk meng-XOR-kan dengan susunan XOR array binary 1, array binary 2, array hasil. Dimana jika keduanya array pada indeks pertama bernilai sama, maka pada array hasil pada indeks yang sama akan bernilai 0. Jika tidak, maka akan bernilai 1. Yang keempat, ada void grouping. Metode ini berfungsi untuk membuat 8 grup untuk proses SBOX, di mana setiap grup terdiri dari 6 bit yang digrupkan adalah hasil peng-XOR-an antara sub k dengan binary bit select per e dalam kurung ri. Yang kelima, terdapat void SBOX, yaitu fungsinya untuk mencari SBOX. Pertama-tama kita cari tahu baris dan kolom SBOX dengan mengkonversi 6 bit menjadi integer, di mana 1 bit pertama dan terakhir adalah baris dan 4 bit sisanya adalah kolom. Di perulangan ini 8 adalah banyaknya grup, jadi kita akan mengetahui baris dan kolom dari setiap grup. Lalu perulangan ini digunakan untuk mencari tahu isi dari baris dan kolom pada setiap SBOX. Fungsi string ini, setelah itu maka kita mendapatkan nilai S1 hingga S8. Nilai tersebut diubah menjadi string binary dan tambahkan 0 di depannya jika panjang setiap S-nya kurang dari 4. Lalu kita simpan pada array SBOX hasil yang disimpan hanya pada rondenya saja. Fungsi ini agar pemindahan S2 tidak menimpa S1, jadi pada indeks setelahnya. Lalu ini ada metode permutation. Setelah mendapatkan SBOX, lalu melakukan permutasi dengan tabel P dan simpan pada variabel permutate. Lalu yang terakhir ada void inverse index permutation. Metode ini digunakan untuk melakukan inverse index permutation dengan menggabungkan L16 dan R16 dengan struktur R terlebih dahulu baru L. Lalu terdapat perulangan. Ini berguna untuk melakukan inverse index permutation lalu menampung pada array binary message IP inverse. Lalu yang paling bawah, decrypted bin message sama dengan string.value of binary message IP inverse. Ini digunakan untuk merubah array binary message IP inverse menjadi string. Lalu kita masuk ke dalam kelas decrypt.java. Di dekripsi ini, proses dekripsi kebalikan dari proses enkripsi. Karena data encryption standar menggunakan algoritma simetris atau sama, karena itu fungsi dari decrypt.java dan encrypt.java memiliki fungsi yang sama. Untuk prosesnya, di dalam proses decrypt, urutan dan prosesnya sama saja dengan proses encrypt. Yang menjadi plain text-nya adalah pesan yang sudah di-encrypt. Kemudian untuk menggunakan key-nya dibalik urutannya, yaitu dari ke-16 ke 1. Hasil dari proses decrypt adalah pesan awal yang akan di-encrypt. Untuk outputnya, decrypt cheaper
seperti ini, dan kuncinya A11 11382. Fungsinya sama, dan ini output pesan yang telah didekripsi Haris. Kesimpulannya, data encryption standard merupakan algoritma penyandian simetris, di mana untuk proses enkripsi dan dekripsi pesan menggunakan kunci yang sama. Mungkin itu untuk presentasi program data encryption standard. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata atau pemilihan kata yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.